Selamat siang Pak No, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi mengenai kekayaan intelektual. Sebelum itu berikut adalah anggota dari kelompok kami dengan saya Herlina Vitaloka. Saya Salim Al-Faruq. Saya Mayang Sari NR. Saya Gladys Apriliana. Selanjutnya di sini ada susunan materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada kekayaan intelektual yang dimana kami akan menjelaskan mulai dari pengertian, jenis-jenis, manfaat, dan lain sebagainya. Kemudian ada hak cipta dalam program komputer, dan yang terakhir kami akan mendemonstrasikan pendaftaran hak cipta secara online. Kalau begitu, langsung saja ke materi yang pertama. Pertama, yaitu apa itu kekayaan intelektual. Yang pertama yaitu kekayaan berupa hasil karya yang perlu mendapat perlindungan sebagai hak paten bagi pencipta atau penulisnya dari Oxford Language. Sedangkan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Dari Asik Bapeda Litbang Kota Palembang. Note, kekayaan intelektual atau KI sama dengan intellectual property yaitu IP. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kekayaan intelektual. Pertama yaitu hak cipta atau copyright. Selanjutnya hak industri paten, hak industri merek, hak industri rahasia dagang, hak industri desain industri. Yang terakhir yaitu hak industri tata letak sirkuit terpadu. Baiklah, selanjutnya yaitu manfaat kekayaan intelektual. Pertama yaitu aspek generalisasi, yaitu pertama, pemegang hak memperoleh kepastian hukum sehingga bisa melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain. Kedua, jika terjadi pelanggaran atau peniruan oleh pihak lain, maka pemegang hak bisa mengajukan upaya hukum baik perdata maupun pidana. Yang ketiga yaitu pihak lain diberikan izin oleh pemegang hak atau lisensi tersebut. Selanjutnya yaitu aspek organisasi. Pertama, untuk dunia bisnis, manfaat haki adalah untuk perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang sudah dibangun mendapatkan nama yang positif dalam persaingan jika memiliki perlindungan hukum di bidang haki. Kedua, untuk umum, manfaat haki adalah untuk menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat kecurangan atau pemalsuan dari pihak lain. Ketiga, yaitu untuk pemerintah, manfaat haki adalah untuk meningkatkan citra positif pemerintah di tingkat WTO dan juga sebagai sumber devisa yang diperoleh dari pendaftaran haki. Hak cipta dalam program komputer. Hak cipta adalah perlindungan hukum terhadap karya intelektual, termasuk program komputer. Memberikan hak eksklusif pada pencipta untuk mengontrol penggunaan, distribusi, dan modifikasi program. Hak yang dimiliki pemegang hak cipta. Yang pertama, hak eksklusif, mengumumkan, menggandakan, mendistribusikan, dan memodifikasi program. Yang kedua, hak untuk lisensi, memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menggunakan program. Lingkup dan durasi perlindungan hak cipta. Perlindungan meliputi kode sumber, kode objek, dan dokumentasi program komputer. Hak cipta berlaku untuk setiap bentuk asli dari karya program komputer. Hak cipta program komputer di Indonesia berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Terdapat dua manfaat mendaftarkan hak cipta. Yang pertama, memberikan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran. Kedua, meningkatkan nilai komersial melalui lisensi atau penjualan. Baiklah, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan pendaftaran hak cipta yang dapat dilakukan secara online melalui link berikut ini. Kalau begitu, langsung saja masuk ke dalam websitenya. Jadi setelah membuka link sebelumnya, maka akan secara otomatis masuk ke dalam halaman login. Jika belum memiliki akun, kita bisa membuat akun baru atau create account dengan mengisi data, ada nama, email, kemudian password, dengan ketentuan berikut. Kemudian ada nomor KTP, dan yang terakhir ada type of applicant. Setelah mengisi data, bisa langsung register account. Setelah registrasi, nanti akan masuk email untuk verifikasi akun yang tadi didaftarkan. Jadi langsung saja buka link yang disediakan. Dan setelah terverifikasi, maka bisa langsung login ke akun yang tadi didaftarkan. Kemudian akan masuk OTP melalui email berikut. Dan setelah selesai, maka akan langsung masuk ke dalam menu utamanya. Jika ingin mendaftarkan hak cipta, di bagian kiri sini ada menu hak cipta, kemudian permohonan baru. Di sini akan disediakan dua template surat. Yang pertama ada surat pernyataan, yang dimana surat ini tuh berfungsi untuk menyatakan bahwa karya yang ingin didaftarkan benar-benar hak milik pencipta dan tidak melanggar hak dari pihak lain. Dan kemudian ada surat pengalihan hak, ini digunakan jika pencipta itu ingin mengalihkan hak ciptanya itu ke pihak lain. Contohnya itu seperti lembaga atau organisasi. Untuk demonstrasi kali ini, saya hanya akan menggunakan surat pernyataan. Jadi bisa langsung di-download, kemudian dibuka, dan di sini akan ada beberapa data yang perlu diisi. Dan ini contoh surat yang telah diisi, jadi jika ada dua pemegang, maka bisa langsung dituliskan nama pemegang 1 dan pemegang 2, kemudian kewarganegaraan pemegang 1 dan 2, dan yang terakhir ada alamat.
Kemudian di sini ada karya yang ingin didaftarkan dan juga ada ketentuan mengenai karya yang ingin didaftarkan tersebut. Dan terakhir di sini dimintai tanda tangan. Jadi jika nama pemegangnya ada 2 orang, maka yang perlu tanda tangan juga harus 2 orang tersebut. Dan di sini harus tanda tangan di atas materai 10.000. Baiklah, kembali lagi ke halaman permohonan hak cipta. Selanjutnya di sini perlu mengisi detail permohonan. Yang pertama ada jenis permohonan, jadi ada beberapa jenis pilihan. Contohnya saya memilih lembaga pendidikan. Selanjutnya ada jenis dan subjenis ciptaan, ini merupakan kategori dari karya yang ingin didaftarkan. Contohnya untuk jenis saya memilih karya lainnya dengan subjenis berupa program komputer. Kemudian ada tanggal pertama kali diumumkan. Ini merupakan tanggal resmi karya tersebut dipublikasikan atau diumumkan ke publik. Sebagai contoh, saya memilih tanggal 20. Kemudian ada judul dan uraian singkat mengenai karya yang ingin didaftarkan tersebut. Sebagai contoh, berikut. Dan yang terakhir ada negara dan kota pertama kali karya tersebut diumumkan. Selanjutnya, di sini ada data pencipta dan data pemegang hak cipta. Untuk data pencipta ini merupakan data individu atau kelompok yang menciptakan karya tersebut, dan data pemegang hak cipta ini merupakan pencipta itu sendiri ataupun pihak yang mendapatkan hak cipta dari peralihan hak cipta. Di sini saya akan menambahkan pencipta. Jadi di sini apakah pencipta merupakan badan hukum? Saya memilih tidak. Kemudian akan diminta data pencipta yang dapat diisikan saja. Dan untuk NPWP ini bisa dikosongkan. Kemudian selanjutnya akan diminta alamat pencipta. Dan yang terakhir di sini apakah data pencipta di atas merupakan data pemegang hak cipta? Jika di sini saya memilih iya, maka akan otomatis data pencipta ini akan masuk juga ke data pemegang hak cipta. Selanjutnya saya akan mencontohkan jika penciptanya terdiri dari lebih dari 1 orang. Saya akan mendaftarkan 1 lagi. Dan terakhir di sini apakah data pencipta di atas merupakan pemegang hak cipta? Jika saya memilih tidak, maka data pencipta tersebut hanya akan masuk di bagian data pencipta hak cipta dan tidak akan masuk ke data pemegang hak cipta. Namun jika ingin menambahkan pemegang hak cipta, bisa langsung ditambah pemegang. Ada apakah pencipta merupakan badan hukum? Jika ya, pilih ya. Jika tidak, pilih tidak. Dan ada untuk mengisi keluarga negaraan. Selanjutnya, itu ada data pemegang, ada NIK, nama, email, nomor telepon, jenis kelamin, dan NPWP. Jadi kita akan mengisi data. Jika sudah, klik tombol selanjutnya. Dan ada alamat pemegang. Alamat sini kita akan mengisi untuk nama jalan. Selanjutnya itu ada negara, lalu ada provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan lalu ada kelurahan, dan juga ada kode pos. Nah, jadi ini adalah hasil data-data yang telah kita inputkan. Jadi kita bisa mengecek ulang apakah data yang diinputkan itu sudah benar atau tidak. Jika sudah benar, kita bisa untuk mengklik tombol selanjutnya. Nah, di sini kita diharuskan untuk melampirkan file-file data-data yang harus dilampirkan seperti scan KTP permohonan dan pencipta, surat pernyataan, contoh ciptaan, bukti pengalihan cipta, salinan resmi, akta pendirian data badan hukum, scan NPWP per orang atau perusahaan, dan bukti publikasi. Jadi kita akan melampirkan file-file terlebih dahulu. Untuk filenya sendiri itu berupa PDF. Untuk contoh ciptaan ini terdapat banyak jenis ciptaan yang bisa dipublikasikan seperti buku, program komputer, ceramah, kuliah, ada juga alat peraga yang dibuat untuk pendidikan, lagu, dan lain-lain. Nah, di sini kita cuma melampirkan tiga data saja karena di sini di bagian bukti pengalihan hak cipta, salinan resmi, dan scan NPWP, bukti publikasi, dan yang lain itu tidak wajib untuk diisi. Jadi yang wajib diisi hanya yang berupa bintang merah seperti ini. Jadi ini wajib untuk dilampirkan. Setelah sudah, kita dapat mengklik tombol kirim. Nah, ini selanjutnya itu ada data-data untuk kita mengecek ulang inputan sebelumnya seperti rincian. Ini apakah sudah sesuai dengan data-data yang ingin kita daftarkan hak ciptanya. Terus juga ada data-data pencipta dan data pemegang untuk mengecek ulang apakah sudah sesuai atau belum. Dan juga yang terakhir itu ada data lampiran. Dan jika sudah sesuai, bisa klik ya. Ini ada syarat dan ketentuan dari nomor 1. Jika sudah membaca semuanya, kita bisa klik selanjutnya. Dan ada syarat dan ketentuan nomor 2. Selanjutnya 3, dan yang keempat 5, 6. Nah, dan yang terakhir itu nomor 8. Jadi ketika kita sudah selesai semua untuk membaca syarat dan ketentuannya, kita bisa mengchecklist di syarat setuju. Saya setuju syarat dan ketentuan ini. Dan permohonan berhasil kirim dan tutup. Nah, untuk ini sendiri itu bisa dilihat di email, dan di sini itu terdapat billing atau kode virtual untuk kita mentransfer biaya pendaftaran. Dan di sini juga diberitahu batas waktunya sampai kapan. Jadi setelah itu selesai.